Cepat banget merembet ini apinya, hitungan menit. Itu adalah ucapan panik dari seorang saksi mata yang menggambarkan betapa ngerinya api bisa melahap segalanya dalam sekejap. Tapi, pernah nggak sih kepikiran kalau percikan api itu sendiri sebenarnya cuma puncak dari gunung es? Cuma akhir dari sebuah cerita panjang yang diam-diam terjadi di balik dinding rumah kita? Yuk, kita bedah bareng anatomi kebakaran listrik. Kita sering banget kan denger jawaban simpel, oh gara-gara korsleting. Tapi di sini kita akan lihat kalau cerita di baliknya itu jauh lebih rumit dan jauh lebih penting untuk kita ketahui. Coba, kita mundur sedikit ke tanggal 15 Desember 2025. Pagi-pagi, suasana di Pasar Induk Kramat Jati, Jakarta, berubah jadi mencekam. Api berkobar hebat, dan seperti biasa, laporan awal langsung menunjuk satu tersangka utama, korsleting listrik dari sebuah toko plastik. Suasananya, wah, jangan ditanya, langsung kacau balau. Ada yang dengar suara ledakan, terus nggak lama asap hitam pekat langsung membubung tinggi. Apinya itu ganas banget, melahap bangunan-bangunan semi permanen yang ada di sana. Kecepatannya itu benar-benar bikin merinding. Oke, jadi korsleting ini udah kayak kambing hitam langganan ya. Setiap ada kebakaran, pasti itu jawabannya. Tapi apa benar sesederhana itu? Seringkali kata korsleting itu cuma menutupi proses yang sebenarnya jauh lebih lambat, lebih tersembunyi, dan udah terjadi jauh sebelum api pertama muncul. Jadi, apa sih sebenarnya korsleting itu? Gampangnya gini deh, bayangin listrik itu lagi jalan di jalurnya sendiri. Tiba-tiba dia nemu jalan pintas yang nggak seharusnya. Arus listrik yang super besar langsung ngebut lewat jalan pintas itu, dan dalam sekejap melepas panas yang luar biasa. Itulah intinya. Nah, pertanyaannya, apa benar semua kebakaran listrik itu terjadi karena insiden seheboh itu? Jawabannya, tentu aja enggak. Justru ada bahaya-bahaya lain yang mengintai, yang kerjanya jauh lebih senyap dan bisa berlangsung jauh lebih lama. Sekarang, kita bakal kenalan sama 3 biang keladi utama yang seringnya nggak kelihatan. Anggap aja mereka ini musuh dalam selimut yang pelan-pelan, tapi pasti, menciptakan kondisi sempurna buat sebuah bencana kebakaran. Ada 2 cara panas bisa muncul, dan cara kerjanya beda banget. Yang pertama itu overheating, atau panas berlebih. Ini prosesnya lambat. Sabar banget dia memasak lapisan pelindung kabel dari dalam pelan-pelan. Nah, yang kedua ini jauh lebih dramatis, arcing. Ini kayak petir mini di dalam kabel. Panasnya bukan main, bisa sampai 6.000 derajat Celcius. Cukup buat melelehkan besi seketika. Dan ini dia musuh kita yang ketiga. Dan jujur ini yang paling nyeremin menurut saya karena sifatnya yang super tersembunyi. Namanya sambungan berpijar atau glowing connection. Ini adalah pembunuh senyap yang bisa bekerja berbulan-bulan tanpa kita sadari sama sekali. Jadi gimana cara kerjanya? Awalnya sepele banget, cuma dari sambungan yang agak kendor di stop kontak misalnya. Nah, di titik yang kendor itu muncul bara super kecil yang panasnya bisa sampai 1.000 derajat Celcius. Gila kan? Bara ini diam-diam manggang plastik di sekitarnya, hari demi hari, minggu demi minggu. Dan yang paling bahaya, MCB di rumah kita itu nggak ngeh. Arusnya terlalu kecil buat dia, jadi dia nggak bakal trip atau mati. Proses penghangusan ini terus berjalan tanpa ada yang tahu, sampai akhirnya apinya menyala. Oke, sekarang kita udah punya ilmunya nih. Yuk kita balik lagi ke kasus Pasar Kramat Jati. Setelah tahu tentang musuh-musuh tersembunyi tadi, kita jadi bisa lihat kenapa api di sana bisa segitu dahsyatnya. Ternyata ini bukan cuma soal satu percikan api, tapi juga soal apa aja yang ada di sekeliling percikan itu. Dan ini salah satu fakta yang bikin saya kaget banget. Siapa sangka jarak pemasangan antar kabel itu sepenting ini? Cuma 2,5 mm. Jarak sekecil itu ternyata bisa menciptakan efek cerobong asap yang bikin api menyebar hampir 2 kali lipat lebih cepat. Ini kayak ngasih jalan tol buat api. Detail yang super kecil, tapi akibatnya bisa fatal. Nah, di Pasar Kramat Jati, semua bensinnya udah siap. Ada tumpukan peti kayu, toko yang isinya barang plastik semua, ditambah angin yang lagi kencang, dan bangunan yang saling nempel-nempel. Ini benar-benar resep komplit untuk mengubah percikan api terkecil sekalipun jadi bencana besar. Disinilah semua kepingan puzzle-nya nyambung. Coba bayangin sambungan berpijar ketemu sama plastik penutup stop kontak. Atau loncatan api yang kayak petir mini itu ketemu sama busa isolasi. Belum lagi kabel-kabel tua yang dipasang dempet-dempetan. Masing-masing kombinasi ini punya potensi ledakan apinya sendiri-sendiri. Oke, serem sih emang dengernya. Tapi pertanyaan terpentingnya sekarang,
Terus kita harus gimana? Apa yang bisa kita lakukan buat melindungi diri dan keluarga kita? Jawabannya ada di teknologi dan tentu saja kesadaran kita sendiri. Hal pertama yang wajib kita tahu adalah pelindung standar di rumah kita, CMCB atau circuit breaker itu, ternyata punya titik buta. Dia memang jago banget kalau ada arus listrik yang tiba-tiba gede banget. Tapi untuk bara api kecil yang diam-diam itu, dia nggak bisa lihat. Nah, disinilah teknologi modern masuk. Kenalan yuk sama AFDD. Anggap aja alat ini kayak telinga super buat sistem listrik di rumah kita. Begitu dia dengar ada suara aneh dari loncatan api berbahaya, dia bakal langsung teklik, matiin listriknya. Kerennya, dia bisa menghentikan kebakaran bahkan sebelum apinya sempat muncul. Dan satu lagi, faktor umur itu ngaruh banget. Kalau instalasi listrik di rumah kita umurnya udah di atas 40 tahun, wah itu udah masuk zona merah, risikonya tinggi. Seiring waktu, lapisan pelindung kabel itu jadi tua, rapuh, dan bisa retak. Jadi, coba deh ingat-ingat, kapan terakhir kali instalasi listrik di rumah dicek total? Semakin tua bangunannya, kita harus semakin waspada. Jadi, setelah kita ngobrolin semua ini, tentang bara api diam-diam di stop kontak atau petir mini di dalam dinding, saya mau tinggalkan satu pertanyaan buat Anda. Ada nggak sih satu hal di sistem kelistrikan rumah Anda, mungkin stop kontak yang udah agak kendor, atau kabel yang kelihatannya aneh, yang mulai sekarang akan Anda lihat dengan cara yang sangat sekali berbeda?